Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, berjumpa kembali bersama Boxem, channel yang siap menyajikan informasi seputar dunia MotoGP dan cinematic story pembalap. Dalam video kali ini, saya ingin membagikan informasi hangat soal drama yang terjadi dalam insiden race MotoGP Catalunya 2023 kemarin, di mana ada dua insiden mengerikan di lap pembuka. Namun sebelum saya lanjut videonya, jangan lupa subscribe dulu ya kawan, biar tidak ketinggalan informasi yang saya bagikan. Race MotoGP Catalan 2023 berjalan sedikit rusuh dan jauh dari perkiraan. Hal ini mengacu pada dua insiden berkelanjutan yang terjadi di lap pembuka pada tikungan 1, kemudian disusul di tikungan 2, di mana lap pembuka selalu menjadi momen krusial dan emosional bagi seluruh pembalap untuk segera mencari posisi terbaik di depan, meskipun kondisi suhu ban belum optimal untuk menghasilkan grip ke aspal. Selepas start, Pecco Bagnaia terlihat memacu motor dengan sangat mulus dan hampir tanpa hambatan untuk melewati tikungan pertama. Sedangkan rekan setimnya yaitu Enea Bastianini terlihat mencari posisi ke arah kanan dengan memacu motor sekencang mungkin sebelum memasuki tikungan 1 dari sisi dalam. Sayangnya, langkah Enea menjadi blunder baginya dan 4 pembalap lain yang mengalami kerugian dalam crash di tikungan 1. Kronologi insiden tersebut berawal ketika Enea Bastianini masuk di tikungan 1 dari sisi dalam dan hampir sudah tidak ada ruang. Kemudian dia terlihat kesulitan mengendalikan motor dalam ruang sempit, ditambah grip ban depan yang belum optimal. Alhasil, dia mengalami selip pada bagian roda depan dan terjatuh, namun tidak berakhir sampai di situ. Motor Enea kemudian menghantam bagian belakang motor Zarco. Kemudian hantaman berlanjut ke motor Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio, dan Marco Bezzecchi yang harus tumbang bersamaan dalam insiden berkerumun di tikungan 1 tersebut. Total ada 5 motor Ducati yang mengalami crash dalam tikungan 1. Jika melihat tayangan ulangnya, sudah jelas bahwa Enea Bastianini sedikit memaksakan dalam masuk di tikungan 1 yang menyebabkan insiden berkerumun bersama 4 Ducati lainnya. Insiden tersebut hampir sama dengan insiden tikungan 1 dalam sprint MotoGP Austria di seri sebelumnya, ketika Jorge Martin berusaha masuk di tikungan 1 dengan sedikit ruang dan grip, sehingga menyeret 5 pembalap lain yang ada di sisi kirinya. Namun kali ini, Stewart memberi keputusan lebih cepat dengan memberikan hukuman long lap penalti kepada Enea Bastianini yang dinilai melakukan kelalaian dalam membalap. Kemudian drama mencekam tidak berhenti sampai di situ, di mana para pembalap di depan dan beberapa pembalap yang terhindar dari insiden tersebut berlanjut memasuki tikungan 2. Kemudian nasib sial dialami oleh Pecco Bagnaia yang berada di posisi paling depan dalam melibas tikungan 2. Nasib naas tersebut terjadi ketika roda belakang motor Pecco mengalami high set yang membuat Pecco terlempar di tengah lintasan. Kondisi mulai mencekam ketika Pecco jatuh di depan kerumunan para pembalap lainnya. Beberapa pembalap mampu menghindar, tapi tidak dengan Brad Binder dari Red Bull KTM Factory Racing yang pada waktu itu memiliki jarak pandang yang sempit. Tragisnya, motor Brad Binder melindas kaki Pecco Bagnaia yang terlentang tepat di depannya, yang membuat situasi saat itu semakin hening. Kemudian red flag pun berkibar untuk menghentikan balapan sementara. Sedangkan kondisi Pecco yang masih kesakitan di tengah lintasan langsung mendapatkan tindakan pertolongan medis bersama ambulan yang segera membawanya ke medical center guna menjalani pemeriksaan. Sebelumnya mohon maaf ya kawan, jika video atau gambarnya saya blur, karena memang menyangkut panduan komunitas, juga terlihat kurang etis jika ditampilkan, karena merupakan video yang cukup mengerikan. Insiden yang dialami Pecco pastinya membuat terpukul kubu Ducati Lenovo Team, karena sejauh ini prestasi Pecco sangat baik dengan koleksi 260 poin kejuaraan dan memimpin di posisi puncak. Namun kabar baiknya, informasi yang saya dapat dari media asal Italia yaitu La Gazzetta dello Sport, kondisi Pecco Bagnaia tidak separah yang kita semua bayangkan.
Berikut apa yang disampaikan secara langsung oleh Dr. Angel Carte, manajer Medical Center MotoGP, kepada Sky Sport mengenai kondisi Pecco Bagnaia dan Enea Bastianini pasca mengalami insiden di lap pembuka race Catalan 2023. Pada rongsen pertama, kami melihat adanya cedera pada tibia dan tulang paha, namun tidak terlalu cocok. Bisa jadi itu adalah patah tulang lama. Kami perlu melihat apakah ada cedera lain. Semuanya baik-baik saja di bagian kranial dan toraks. Levelnya dan pengendaranya dia sadar. Analisis lebih lanjut akan memberitahu kami apakah ada cedera di tingkat tibia dan tulang paha. Saya pikir dia akan beruntung. Pada awalnya, kami tidak menemukan hematoma. Bastianini, dia mengalami patah tulang malleolus tibialis dan mata karpal. Mungkin dia perlu dioperasi, ungkap Dr. Angel Carte kepada Sky Sport. Kemudian manajer tim Ducati, yaitu Paolo Ciabatti, juga mengungkapkan bahwa rasa sakit terbesar yang dialami Pecco adalah di punggungnya, menyusul kecelakaan yang terjadi setelah posisi terdepan. Selanjutnya, Brad Binder yang juga mengalami nasib sial karena tidak mampu menghindar dari insiden tersebut, juga mengungkapkan permintaan maaf kepada Pecco Bagnaia ketika melihat langsung kondisi Pecco Bagnaia di Medical Center MotoGP. Dan berikut apa yang disampaikan Brad Binder kepada Sky Sport. Saya memasuki tikungan 1 dan belokan 2, dan saya melihat sepeda Pecco terbang. Saya mencoba melakukannya. Saya mencoba yang terbaik bukan untuk menangkapnya, tetapi saya tidak berhasil. Sayangnya, saya menabrak kakinya. Itu menakutkan. Mimpi buruk terburuk setiap pengendara adalah melukai pengendara lain. Saya benar-benar minta maaf untuk itu. Saya senang melihat dia baik-baik saja saat saya menjenguknya. Saya tidak menyangka dia baik-baik saja. Saya bersyukur untuk itu, ungkap Brad Binder setelah melihat kondisi Pecco secara langsung. Jika melihat apa yang disampaikan Dr. Angel Carte dan Brad Binder kepada Sky Sport, saya rasa Pecco Bagnaia kondisinya masih beruntung dengan cedera yang bisa digambarkan tidak begitu parah. Dan harapan kita semua, pasti semoga Pecco baik-baik saja dan segera pulih ya kawan. Karena situasi ini sangat merugikan dia dalam kejuaraan, di mana sepekan setelah race Catalan ini, tepatnya pada tanggal 10 September 2023 atau minggu depan, merupakan race kandang baginya, beserta seluruh anak didik Valentino Rossi di sirkuit Misano, Italia. Selain kabar buruk yang terjadi di lap pembuka, ada kabar baik dan menggembirakan di akhir race MotoGP Catalan 2023, yaitu pencapaian pertama tim Aprilia Racing yang mampu finish di posisi 1 dan 2 oleh Alex Espargaro di podium 1 dan Maverick Viñales di podium kedua. Kemudian disusul Jorge Martin sebagai Ducati terbaik yang berada di podium ketiga di akhir lomba. Jika melihat jalannya race dan hasil dari race Catalan 2023, saya rasa sedikit kurang pantas jika Pecco selalu dianggap menang motor selama ini, karena kapasitas Aprilia dan KTM, terutama pabrikan Eropa, sudah merata, dan skill pembalaplah yang menjadi pembedanya. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat dan bisa menemani waktu santai kita semua. Jangan lupa dukung selalu channel ini ya kawan, dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Serta tidak bosan selalu saya ingatkan bahwa keindahan dunia mampu tercipta dari sebuah kepedulian dengan alam dan sesama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and thank you for watching my video. Ciao!